11 Fakta OTT KPK di kasus suap pengurusan perkara Ma. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Mahkamah Agung. OTT tersebut terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Ma. Berikut ini sejumlah fakta terkait OTT tersebut, seperti disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di KPK, Jumat tanggal 23 September tahun 2022 pagi ini. 1. 8 orang terjaring OTT di Jakarta dan Semarang. KPK menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan OTT di Mahkamah Agung, Ma, 2 hari lalu. Dalam konferensi pers dijabarkan bahwa tidak ada hakim agung yang terjaring OTT saat itu. Namun ada salah seorang hakim agung, Sudrajat Dimyati, yang ditetapkan sebagai tersangka terkait OTT tersebut. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 September tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di wilayah Jakarta dan di Semarang sebanyak 8 orang sebagai berikut, kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers, Jumat tanggal 23 September tahun 2022 dini hari. Berikut 8 orang yang terjaring OTT KPK di Ma dan Semarang. 1. Desi Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. 2. Muhajir Habibi, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. 3. Edi Wibowo, Panitera Mahkamah Agung. 4. Al-Basri, PNS Mahkamah Agung. 5. Elitri, PNS Mahkamah Agung. 6. Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung. 7. Yosep Parera, pengacara. 8. Eko Suparno, pengacara. 2. 10 orang tersangka termasuk Hakim Agung dan Panitera pengganti. Firly menjelaskan OTT KPK di MA dan di Semarang tersebut terkait dugaan suap pengurusan perkara. Selain seorang Hakim Agung, ada 1 panitera pengganti yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD Hakim Agung pada Mari. Kedua, ETP Hakim Yudisial Panitera pengganti pada Ma, ucap Firly. Dari ke-10 tersangka itu, 6 diantaranya langsung dilakukan penahanan. Ke-6 orang yang langsung ditahan itu adalah Elitri Pangestu, Desi Yustria, Muhajir Habibi, Al-Basri, Yosep Parera, dan Eko Suparno. Berikut tersangkanya, sebagai penerima. Sudrajat Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Elitri Pangestu, Hakim Yustisial Panitera pengganti Mahkamah Agung. Desi Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Muhajir Habibi, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Redi, PNS Mahkamah Agung. Al-Basri, PNS Mahkamah Agung. Sebagai pemberi, Yosep Parera, pengacara. Eko Suparno, pengacara. Herianto Tanaka, swasta debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Intidana. Ivan Dwi Kusuma Suyanto, swasta debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Intidana. 3. Duduk perkara. KPK menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ma, Sudrajat Dimyati, dan 9 orang lainnya sebagai tersangka terkait suap pengurusan perkara di Ma. Lalu bagaimana konstruksi perkara yang menjerat Sudrajat Dimyati itu? Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan mengungkapkan kasus tersebut diawali dengan adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID Intidana, di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, Herianto Tanaka, HT, dan Ivan Dwi Kusuma Suyanto, IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yakni Yosep Parera, YP, dan Eko Suparno, S. Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan S belum puas dengan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, kata Firly dalam konferensi pers di kantornya, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Lalu pada tahun 2022, Herianto dan Ivan Dwi melakukan pengajuan kasasi dengan masih mempercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini, diduga Yosep dan Eko melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan Yosep dan Eko. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan S yaitu DY, Desi Yustria,
PNS pada kepaniteraan Mahkamah Agung, dengan adanya pemberian sejumlah uang, ucapnya. 4. Hakim Agung Sudrajat Dimyati diduga terima Rp800 juta. Desi Yustria selanjutnya turut mengajak Eli Tripangestu, RTP, selaku Hakim Justisial, Panitera Pengganti Mahkamah Agung dan Muhajir Habibi, MH, selaku PNS pada kepaniteraan Mahkamah Agung untuk ikut serta menjadi penghubung. Penyerahan uang ke Majelis Hakim. Desi DKK diduga sebagai representasi dari Sudrajat Dimyati, SD, dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara DIMA. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan S pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan S pada DY sejumlah sekitar $202.000 Singapura, ekuivalen 2,2 miliar rupiah, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah 250 juta rupiah, MH menerima sekitar sejumlah 850 juta rupiah, ETP menerima sekitar sejumlah 100 juta rupiah dan SD menerima sekitar sejumlah 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui ETP, jelasnya. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan S pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSPID pilot, tambahnya. 5. KPK amankan sejumlah uang dari OTT. Firly menyebut ketika tim KPK melakukan OTT, dari Desi ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar $205.000 Singapura dan adanya penyerahan uang dari Al-Basri AB, selaku PNS Mahkamah Agung sejumlah sekitar 50 juta rupiah. KPK menduga DYDKK juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik, imbuhnya. 6. Kronologi OTT KPK. Ketua KPK Firly menyebut kegiatan OTT itu bermula dari adanya laporan masyarakat. Dalam pengaduan itu disebutkan bahwa adanya informasi penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau perwakilannya terkait penanganan perkara DIMA. Sebagai tindak lanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung, kata Firly dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. Rabu, tanggal 21 September. Kemudian, tim KPK mendapatkan informasi bahwa pada Rabu, 21/9 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan ada transaksi penyerahan uang. Firly menyebut penyerahan uang itu bakal dilakukan oleh Eko Suparno S, selaku pengacara kepada Desi Yustria, DY, selaku PNS di kepaniteraan Mahkamah Agung. Rabu, tanggal 21 September tahun 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari S kepada DY sebagai representasi SD Sudrajat Dimyati, di salah satu hotel di Bekasi, ucapnya. Kamis, tanggal 22 September. Lalu pada Kamis 22/9 pukul 1 waktu Indonesia Barat, penyidik KPK bergerak dan mengamankan Desi di rumahnya. KPK juga turut menyita uang tunai dalam pecahan asing dolar senilai $205.000 Amerika Serikat atau setara 2,1 miliar rupiah setelah dikonversi berdasarkan kurs pukul 4.21 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, secara terpisah KPK juga melakukan pencarian dan melakukan upaya mengamankan terhadap Yosep Parera, YP, selaku pengacara dan Eko Suparno. Keduanya diamankan di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan S yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan, ujar Firly. Firly menjelaskan pihak beserta barang bukti yang diamankan itu dibawa ke Jakarta. Mereka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Al-Basri AB, selaku PNS Mahkamah Agung disebut menyerahkan diri ke KPK. Menurut Firly, Al-Basri juga menyerahkan uang tunai senilai 50 juta rupiah. 7. KPK minta Hakim Agung Sudrajat kooperatif. KPK meminta agar Hakim Agung Sudrajat Dimyati, SD, untuk kooperatif terhadap panggilan penyidik. Sebab, Sudrajat telah ditetapkan jadi tersangka di kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, MA.
KPK turut meminta Redi RD, selaku PNS Mahkamah Agung, Ivan Dwi Kusuma Suyanto, IDKS, selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Tanaka selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana agar kooperatif. Firly menyebut KPK bakal mengirimkan surat panggilan kepada keempatnya. KPK mengimbau SD, RD, IDKS dan HT untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan tim penyidik, kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. Firly menyebut jika panggilan itu tak diindahkan, pihaknya bakal melakukan pencarian. Serta, bakal dilakukan penangkapan atas keempatnya. Kalau tidak kita akan lakukan pencarian dan lakukan penangkapan, ujarnya. 8. Di mana Hakim Agung Sudrajat Dimyati saat KPK umumkan tersangka. KPK mengumumkan 10 tersangka kasus suap, jual beli, putusan kasus perdata, salah satunya adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Namun saat pengumuman yang digelar dini hari tadi itu, Sudrajat Dimyati tidak tampak di KPK memakai baju oranye layaknya tersangka KPK pada biasanya. Di mana posisi Hakim Agung Sudrajat Dimyati? Saya di rumah, tutur Hakim Agung Sudrajat Dimyati dengan kaget saat berbincang dengan Detikcom, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Hakim Agung Sudrajat Dimyati lalu menceritakan bila pada Kamis 22/9 pagi ke kantor. Tidak berapa lama asistennya, Eli Tripangestu pamit secara lisan diminta datang ke KPK untuk dimintai menjadi saksi. Hakim Agung Sudrajat Dimyati lalu mempersilakan. Hingga Sudrajat pulang menjelang sore, Eli belum muncul lagi di Ma. Saya ke dokter gigi sore, kata Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Dalam hitungan jam, semuanya berubah. Ketua KPK mengumumkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka pada dini hari bersama sejumlah staf Ma. Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang sedang ada di rumah apartemen Kemayoran pun kaget. 9. Hakim Agung kaget disebut terima suap Rp800 juta. KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka korupsi suap untuk menangkan putusan perkara. KPK menyebut Hakim Agung Sudrajat dijanjikan suap Rp800 juta. Sudrajat Dimyati pun kaget. Saya nggak tahu soal itu, kata Hakim Agung Sudrajat Dimyati dengan kaget saat berbincang dengan Detikcom, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Ia mengaku tidak tahu apa yang diperbuat bawahannya. Sudrajat mengaku akan kooperatif dengan KPK atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap. Kalau saya siap kooperatif. Posisi saya menunggu, kata Hakim Agung Sudrajat Dimyati saat berbincang dengan Detikcom, Jumat tanggal 23 September tahun 2022, 10. Uang suap disimpan di box serupa kamus bahasa Inggris. KPK mengungkap tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Ma, menyembunyikan uang suapnya di dalam box. Box tersebut menyerupai kamus bahasa Inggris. Ada alat buktinya, apakah itu keterangan saksi, apakah bukti ada yang berupa uang, ada yang berupa kotak English Dictionary, kata Ketua KPK Firly Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. 11. Pengacara akui suap pengurusan perkara di Ma. Josep Parera selalu pengacara yang ditetapkan jadi tersangka di kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, Ma, mengklaim jadi korban sistem. Dia menyebut setiap aspek di Indonesia memerlukan uang. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita, kata Josep Parera di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Dia bersama rekan pengacaranya Eko Suparno mengaku memberikan suap. Uang itu diberikan agar Koperasi Simpan Pinjam Intidana dinyatakan pailit. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan, ungkapnya. Klik subscribe dan follow.